Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dari kurikulum pertama hingga kurikulum yang digunakan saat ini. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Seiring perkembangan zaman, kurikulum di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kurikulum pertama di Indonesia adalah Kurikulum 1947 yang dikenal dengan nama Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini lahir setelah Indonesia merdeka dan bertujuan membentuk karakter bangsa yang merdeka. Materi pelajaran lebih menekankan pada pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan semangat kebangsaan. Pada tahun 1952 dilakukan penyempurnaan kurikulum. Ciri utama kurikulum ini adalah setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru yang berbeda sesuai bidangnya. Materi pembelajaran juga lebih rinci dan terarah dibandingkan kurikulum sebelumnya. Kurikulum 1964 menekankan pengembangan 5 aspek kemampuan siswa yang disebut pancawardhana, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan jasmani. Tujuannya adalah mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh. Kurikulum 1968 lahir pada masa Orde Baru. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila yang sejati. Penekanan diberikan pada pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1975 berorientasi pada tujuan pembelajaran. Guru diwajibkan menyusun tujuan pembelajaran secara rinci melalui prosedur yang disebut PPSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional. Pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Yang keenam, Kurikulum 1984. Kurikulum ini dikenal dengan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif. Dalam kurikulum ini, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga aktif bertanya, berdiskusi, dan melakukan kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, Kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan perpaduan antara Kurikulum 1975 dan 1984. Materi pelajaran menjadi lebih banyak dan jadwal pembelajaran lebih padat. Kurikulum ini digunakan cukup lama di Indonesia. Pada tahun 2004 diperkenalkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Fokus utama kurikulum ini adalah pencapaian kompetensi siswa, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. 9. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP 2006. KTSP memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri sesuai kondisi dan kebutuhan sekolah masing-masing. Pemerintah menetapkan standar kompetensi, sedangkan sekolah menyusun silabus dan perangkat pembelajarannya. Selanjutnya, Kurikulum 2013 atau K13 menekankan keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah atau scientific approach yang meliputi mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Selanjutnya, kurikulum yang digunakan saat ini adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Fokusnya adalah pengembangan kompetensi, karakter, dan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran lebih fleksibel, sederhana, dan berpusat pada siswa sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum di Indonesia terus mengalami perkembangan mulai dari kurikulum 1947 hingga kurikulum merdeka.
Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan zaman serta meningkatkan kualitas pendidikan nasional.